Berjumpa lagi bersama saya Nurhandayani dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Kaliabang Tengah dalam episode ketiga Sipokat, siaran podcast Kaliabang Tengah. Bagaimana nih kabar sahabat sehat Kaliabang semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, sahabat sehat Kaliabang, dalam episode Sipokat yang ketiga kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang pentingnya mengenal dan deteksi dini HIV/AIDS. Nah, untuk mengupas tentang tema tersebut, nanti kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi dengan narasumber kita yang juga merupakan salah satu dokter yang saat ini bertugas di Puskesmas Kaliabang Tengah. Penasaran siapa dokternya? Yuk kita kenalan sama narasumbernya. Oke, sudah hadir di sebelah saya narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita terkait dengan tema HIV/AIDS tadi. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga sehat terus ya dok. Amin. Oke, tadi saya itu udah opening sedikit. Jadi narasumber hari ini adalah salah satu dokter yang bertugas di Puskesmas Kaliabang Tengah. Nah mungkin dokter bisa perkenalan dulu kepada sahabat sehat Kaliabang nih. Silakan dokter. Halo sahabat sehat Kaliabang, saya Dr. Samsuria bertugas di Puskesmas Kaliabang Tengah. Oke, dokter Samsuria biasa dipanggil dokter Suri ya dok ya? Iya, saya Suri. Ya. Oke, dokter Suri ini mungkin teman-teman untuk informasi merupakan dokter penanggung jawab dari program HIV ya, betul ya dok ya? Oke dok, kalau kita ngobrol tentang HIV/AIDS ya dok ya, pastikan mungkin di masyarakat juga masih menganggap penyakit HIV itu penyakit yang menyeramkan. Ibaratnya begitu kita tertular HIV pasti kita akan meninggal gitu ya dok ya. Kemudian habis itu juga yang pertama itu penyakit yang menyeramkan tentang HIV. Terus yang kedua stigma masyarakat terhadap penderitanya masih sangat negatif. Kesannya kalau penderita HIV itu dia orang yang nakal dan lain-lain. Padahal belum tentu kan ya dok ya. Nah kemudian kemudian di penderitanya juga kadang-kadang masih malu untuk berobat seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Nah mungkin untuk pembuka dokter Suri bisa jelaskan dulu apa sih yang disebut dengan penyakit HIV, apa sih yang disebut dengan AIDS seperti itu dok? Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus ya. Di situ ada virus ya. Kalau sudah ke AIDS yaitu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi adalah sekumpulan gejala penyakit yang didapat dari virus tersebut menyebabkan kekebalan tubuhnya turun. Oh jadi si virus HIV ini dia menyerangnya adalah kekebalan tubuh kita ya dok ya? Kekebalan tubuh manusia. Sel darah putih. Sel darah putih tepatnya dok ya. Jadi sehingga seiring waktu nanti akan berkumpul menjadi banyak gejala yang disebut dengan AIDS, gitu ya dok ya. Oke dok. Nah dok, tadi kalau berbicara tentang HIV/AIDS itu biasanya penularannya lewat apa saja sih dok? Cara penularan penyakit ini itu seperti apa? Penularan HIV/AIDS itu bisa terjadi beberapa cara ya. Nah yang pertama paling sering terjadi itu adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman ya. Di sini bisa terjadi antara lelaki sesama lelaki dan lelaki ke perempuan. Jadi ada dua jalur ya. Yang penularan kedua bisa melalui darah ataupun produk darah. Ya. Dari darah contohnya transfusi darah. Jadi dari darah tersebut sudah ada tercemar virus yang mungkin tidak terdeteksi, tetapi itu sangat jarang terjadi dan dari PMI yang sudah benar-benar screeningnya sangat bagus ya, tapi bisa saja terjadi ya. Dan kalau contoh produk darah lagi adalah jarum suntik narkoba. Jarum suntik narkoba yang dipakai oleh seorang penasun berganti-ganti ke temennya. Jadi jarum suntiknya yang ini pindah ke teman-temannya yang lain. Di situ kan ada produk darah ya. Bisa kalau ada virus. Ya. Kemudian yang ketiga itu contoh pekerja kesehatan. Jadi beresiko dia juga, dok, sangat beresiko. Bisa tertular dari bekas jarum suntik pasien yang ada virusnya.
Oke. Tertusuk. Secara tidak sengaja. Oh ya, yang ketiga lagi saya lupa. Ada lagi selanjutnya. Oke, Dok. Ini yang paling penting juga, ibu hamil ke bayinya. Makanya kenapa sekarang ibu hamil itu harus dicek lab ya, Dok, cek laboratorium. Ya, jadi tadi yang pertama ada penularan melalui hubungan seksual yang tidak aman, baik dengan laki-laki ke perempuan, hubungan seksual antara laki-laki perempuan atau hubungan seksual antara laki-laki sesama laki-laki. Itu bisa, Dok, yang hubungan seksual antara lelaki dengan sesama lelaki mikirnya kalau lewat dubur ya, Dok ya, mereka kan mikirnya aman ya, Dok ya, padahal tetap juga bisa jadi jalan penularan HIV ya, Dok ya. Nah, iya. Kalau penularannya itu adalah semua yang melalui mukosa. Ya, jadi cairan yang masuk melalui mukosa. Mukosa tubuh ya, Dok, mukosa tubuh. Jadi di mana yang ada mukosa itu? Ada di paling banyak ya di kemaluan dan anus ya. Iya, ada juga sih di bibir, cuma di bibir secara teori membutuhkan yang banyak virusnya. Ya. Jadi kalau kenapa ke anus bisa? Memang itu kan melalui mukosa. Ada mukosanya juga di situ. Oh, ternyata juga bisa ya, Dok. Dan yang HIV pertama kali ditemukan waktu itu kan memang ditemukan di penderita yang melakukan hubungan seksual beresiko tersebut. Ya. Kemudian tadi ada hubungan seksual beresiko. Kemudian yang kedua transfusi darah, tapi kasusnya sangat jarang terjadi ya, Dok ya. Jarang sekali terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah terpapar produk darah ya, Dok ya. Misalnya darah dari penderita HIV, terus kemudian kena di tangan kita yang ada terluka sehingga kita terpapar seperti itu bisa menular. Kemudian selanjutnya ibu ke janin. Ini ketika ibunya sudah positif HIV, maka kemungkinan besar dia akan menularkan ke janinnya, bayinya seperti itu. Kemudian juga nakes darah pasien seperti itu ya, Dok ya. Nah, atau tertusuk jarum suntik pasien yang tidak sengaja seperti itu. Nah, itu bisa juga tertular ya, Dok ya. Iya, jadi dari jarum suntik pasien yang menderita HIV tertusuk ke tubuh perawatnya kita. Apalagi kalau petugas kesehatannya ada luka ya. Gampang tertular. Semakin mudah masuk virus itu. Semakin mudah masuk lewat luka tersebut. Luka yang terbuka. Ternyata banyak ya cara penularan dari HIV/AIDS ini, Dok. Kemudian tadi HIV berubah menjadi AIDS. Kan awalnya mungkin HIV itu baru terdeteksi virus ada dalam tubuh kita, tapi tidak bergejala gitu ya, Dok ya. Ya, kemudian baru dia akan bertransformasi atau berubah jadi AIDS yang punya sekumpulan gejala. Itu biasanya prosesnya seperti apa sih, Dok, atau tahapannya? Ya, sebenarnya juga itu dari virus HIV ke AIDS itu prosesnya lama, ya. Jadi kalau dikatakan kapan orang bisa terinfeksi virus HIV, itu dari masa virus menyebabkan infeksi ke tubuh itu bisa dalam waktu 72 jam itu sudah bisa terjadi. Ya. Nah, tetapi dalam fase tersebut nanti dia akan ada beberapa fase. Ya, jadi dia dalam waktu 2-4 minggu atau 6 minggu ada namanya fase kalau dia sudah terinfeksi ya. Kalau misalnya memang virusnya ada dia akan menjadi namanya infeksi primer. Fase infeksi primer. Di infeksi primer. Nah, nanti dia bisa timbul gejala demam, batuk, pilek, seperti flu biasa. Kelihatannya seperti flu biasa. Ya, nah nanti di situ pasien tidak merasa ini saya hanya batuk pilek nih, demam. Berlalu setelah berobat sembuh. Tetapi pun dalam pengobatan itu suka lama. Bisa sampai seminggu 2 minggu baru sembuh. Nah, setelah masuk di fase infeksi primer, dia akan masuk ke fase infeksi namanya laten. Infeksi laten. Jadi nanti tubuhnya tidak bergejala, tetapi dalam tubuhnya ada virus, ya. Itu bisa bertahan, ya, bisa bertahan lama di situ 2-3
8 tahun, bahkan sampai 10 tahun kalau tidak diobati ya. Ya, kalau tidak diobati bisa lebih cepat maksudnya. Oh gitu, kalau misalnya dia tidak berobat bisa lebih cepat fase laten ini. Iya, fase laten ini. Tapi kalau berobat bisa sampai 10 tahun, 15 tahun ya di dalam masa tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga setelah itu nanti dia akan jadi kalau si sel darah putihnya sudah sangat sedikit, bisa jadi namanya infeksi HIV-nya bergejala. Oke. Nah, di situ dia akan timbul penyakit-penyakit, demam, ya, batuk, TBC, ya, diare, dia udah bergejala tuh. Biasanya dirawat di sini nih di stadium ini. Ketika dirawat ya. Ketika dirawat, ya. Nah nanti setelah itu dia akan menjadi AIDS. Oke. Ya, dalam tahap stadium 4 tuh dia udah menjadi AIDS. AIDS itu udah kumpulan penyakit. Jadi semua penyakit udah ada di situ. Udah kumpul tuh penyakitnya, ada TBC, ada bisa diare, ada bisa jamur, ya. Jamur, bisa namanya ada ke radang otak. Oh ya. Bisa sampai ke otak juga dok? Iya. Jadi sekumpulan gejala. Ya. Namun tidak semua pasien, satu pasien itu ada semua gejala tersebut tidak. Belum tentu ya dok. Belum tentu. Jadi maksudnya pasien itu bisa saja ada yang cuma diare terus jadi dehidrasi jadinya lemes. Iya, masuk dalam stadium AIDS. Cuma untuk masuk ke stadium AIDS itu ya butuh waktu seperti itu tadi prosesnya. Panjang ya dok ya. Panjang. Nah, makanya pasien kadang tidak merasa, saya nggak apa-apa sehat aja. Padahal mungkin dia berada di stadium laten. Ya. Yang tadi yang tidak bergejala. Kalau dia waktu masih panas-panas, infeksi awalnya dia udah lewat masanya. Ya. Dia datang ke berobat, dia udah masa stadiumnya ketiga atau keempat bahkan. Ya. Kalau COVID kan kelihatan ya dok ya gejalanya langsung gitu ya, demam, batuk pilek dan lain-lain ya, virus seperti kalau COVID contohnya kayak gitu. Kalau virus HIV ini beda gitu ya dok ya, dia butuh waktu atau butuh proses. Tadi ada infeksi primer dulu, dia setelah 2 atau 4 minggu gitu ya dok ya, baru ada gejala seperti flu biasa, tapi kemudian reda di fase masa laten tadi ya dok ya. Terus baru nanti setelah masa laten itu lama bisa sampai 10 tahunan ya dok ya. Kalau dia berobat. Kalau dia patuh minum obatnya. Minum obat bagus. Insya Allah sehat. Ya. Baru nanti ke AIDS saat ibaratnya tubuhnya udah nggak mampu lagi untuk bertarung. Tubuhnya sangat turun. Sangat rendah, dia udah nggak mampu lagi menahan infeksi yang terjadi seperti itu ya dok ya. Bisa jadi, bisa. Makanya harus minum obat. Sebenarnya sudah ada obat yang. Obat itu gratis ya dok ya? Gratis. Dari pemerintah. Oke dok. Kemudian tadi berbicara tentang penularan dan juga tahapan dari HIV berubah menjadi AIDS. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalnya nih dok, kita merasa punya perilaku beresiko yang tadi, misalnya kita pernah berhubungan seksual yang tidak aman, kayak gitu lah dok ya. Kemudian umumnya kan itu ya dok ya, berhubungan seksual yang tidak aman, yang paling banyak terjadi penularan di sini. Kemudian atau dulu pernah pecandu narkoba suntik, yang pakai jarum suntik bergantian. Nah itu apa yang harus kita lakukan sih dok ketika kita merasa perilaku saya dulu tuh beresiko gitu? Kalau dulu masih susah mencari saya harus kemana ya? Nah kalau sekarang dengan adanya media sosial itu saya lihat pasien-pasien tuh udah buka medsos dulu, ya dia buka di mana ada tempat layanan bisa melakukan deteksi dini, ya jadi dia buka udah di sini contohnya di Puskesmas Kaliabang Tengah ada layanan VCT, silahkan datang ke layanan tersebut ataupun layanan di mana saja yang menyediakan layanan VCT untuk tes darah, ya bisa di situ karena itu harus kita tes, ya jadi tidak bisa hanya kita nunggu enggak kok berat badan saya masih bagus, berat badan masih bagus tetapi kalau di darah ada virusnya tetap harus makanya mencari layanan yang bisa
mendeteksi dini. Ya. Virus HIV tadi. Ya. Kalau tesnya itu cepat dok, hasilnya biasanya berapa lama tuh dok? Sampai maksudnya saat kita periksa gitu kan, kemudian tes itu biasanya prosesnya berapa lama dok? Kita pakai, kalau tes itu kan tes antibody ya. Itu cepat, namanya cepat hasilnya. Rapid test juga cepat, dalam waktu sejam kita udah bisa melihat hasil. Jadi cepet ya tesnya, menggunakan apa kit rapid test HIV seperti itu ya dok ya, hasilnya cepat. Kemudian tadi berbicara tentang deteksi dini, terus habis itu misalnya ada seseorang yang ternyata setelah melakukan deteksi dini dia didiagnosa positif, apa yang harus dia lakukan selanjutnya dok kalau misalnya kita terdeteksi positif HIV? Kalau sudah terdeteksi dini adanya positif atau HIV atau reaktif ya, itu membutuhkan banyak tahap-tahapnya ya. Yang pertama yang pasti harus berobat, ya. Yang kedua dukungan, support, ya, baik support dari keluarga atau teman atau dari teman-teman memang yang khusus di bidang melayani pasien HIV/AIDS itu ada ya. Jadi pertama kalau memang sudah terdeteksi dini, tetap mencari pengobatan. Ya, pengobatan dalam arti medikasi ya, medikasinya yang memang modern. Dalam hal ini memang minum obat. Ya, ada namanya obat antiretrovirus. Antiretrovirus. Ya, jadi jangan sampai, boleh aja sih lihat-lihat di media sosial, tetapi tetap harus berobat di layanan yang punya layanan, yang bisa mengobati ya dok ya. PDP namanya. Layanan PDP. Layanan PDP harus diobati di tempat tersebut. Kemudian tadi kan berarti minum obatnya seumur hidup dok? Sekarang kita tidak mengatakan seumur hidup. Ya. Jadi minum obat itu setiap hari. Setiap hari ya. Sepanjang kita minum setiap hari ya harus setiap hari kita minum, seperti kita makan setiap hari ya. Jadi kita nggak usah, nanti pasiennya takut kalau kita bilang selama hidup. Nanti kalau hidup saya sampai besok gitu ya. Jadi kesannya kita, dok ya. Jadi kita minum setiap hari ya, supaya lebih enak didengar oleh teman-temannya, pasiennya. Ya saya minum obat tiap hari ya. Memang obat itu buat kita kesehatan kita. Nah, berbicara soal obat HIV itu, dia cara kerjanya, maksudnya fungsinya ke dalam tubuh kita itu seperti apa sih ya dok ya? Obat itu kenapa harus diminum setiap hari? Iya. Kenapa harus minum obat setiap hari itu? Karena dia membantu sel darah putih tersebut. Jadi untuk meningkatkan sel darah putih tersebut. Ya, dan menekan virusnya. Jadi virusnya tidak berkembang. Nanti virusnya bisa akan terdeteksi undetected, artinya tidak terdeteksi virus. Bisa ya statusnya seorang penderita HIV misalnya sudah patuh nih minum obat setiap hari. Dalam kurun waktu tertentu dites lagi dia undetected bisa dok? Undetected, jadi virusnya tidak terdeteksi ya. Itu adalah hasil dari kepatuhan minum obat. Makanya tadi saya bilang kalau memang terdiagnosa positif atau reaktif, cepat-cepat ke layanan PDP. Ternyata bisa seperti itu ya dok ya. Yang penting patuh minum obat. Kalau dites lagi bisa saja undetected. Bisa. Tapi tetap harus minum obat ya dok ya, meskipun undetected. Ya, minum obat. Nah, di saat undetected, tidak boleh lupa juga lifestyle memang tetap mendukung. Harus dijaga juga lifestyle ya dok ya. Jadi memang lifestyle-nya tetap gak boleh. Saya undetected, jadi saya boleh tidak mengikuti aturan-aturan dari memang gaya hidupnya itu nggak bisa. Balik lagi ke gaya hidup dulu misalnya kayak gitu ya dok ya. Misalnya nggak bisa ya. Jadi di samping minum obat, patuh, lifestyle-nya memang harus dijaga. Tetap ya dok ya. Nah, itu virusnya akan undetected. Kemudian
kalau tadi berbicara soal penularan HIV dari ibu yang positif ke janinnya. Kan itu dia ada yang namanya tes triple eliminasi ya dok ya. Kita kenal itu program pemerintah juga. Untuk informasi, triple eliminasi itu tes yang pertama dilakukan adalah tes HIV untuk melihat HIV. Kemudian yang kedua sifilis ya dok ya. Kemudian yang ketiga hepatitis. Nah kalau kita fokusnya sekarang di HIV. Nah setelah terdeteksi positif HIV nih nanti si ibu yang hamil itu, biasanya treatment yang akan diberikan sama pelayanan kesehatan itu seperti apa dok untuk ibu-ibu hamil yang positif HIV? Ya, ibu-ibu hamil yang terdeteksi positif HIV itu memang juga wajib ya harus kita beri obat. Ya, konsumsi jadi, obat juga ya dok konsumsi obat. Jadi apa gunanya buat ibunya minum obat? Mengurangi bahkan memutus rantai penularan tersebut dari ibu hamil yang positif ke bayinya. Berarti buat ibu hamil yang memang terdeteksi positif HIV jangan takut dulu ya, jangan sedih dulu, jangan galau lah ibaratnya gitu betul. Ya. Yang penting ikuti saran dari tenaga kesehatan, saran dari dokter untuk konsumsi obat dan itu aman ya dok buat ibu hamil. Memang obatnya ya. Oh, memang ada khusus jadi, untuk ibu hamil ya. Ada khusus buat ibu hamil. Oke. Aman. Dan harus segera diminum supaya bayinya tidak tertular. Oke, jadi begitu terdeteksi harus segera diminum sehingga menurunkan kemungkinan atau menekan kemungkinan terjadi penularan dari ibu ke bayinya. Tetapi itu harus ke dokternya dulu ya. Tetap jadi harus nanti dokternya yang menentukan bahwa sekarang tepatnya minum obat. Oke. Jadi jangan sampai juga ada yang ibu hamil karena ada sesuatu dokternya memberikan pertimbangan atau apa ya, itu harus ke dokternya dulu dan dokternya memberikan terapi selanjutnya. Ya, tetap harus konsul ke dokternya harus dulu konsul ke dokternya, ya. Oke dok. Kemudian faktor resiko selanjutnya dok, tadi kan penggunaan jarum suntik terutama pada pengguna narkoba yang digunakan bergantian. Nah itu juga berisiko ya dok ya untuk menularkan HIV/AIDS? Ya sangat berisiko ya. Ada kasus-kasus HIV juga itu memang berasal dari pengguna narkoba penasun ya. Pengguna narkoba suntik. Iya. Jadi jarum suntik dari seseorang penasun pengguna narkoba suntik yang sudah positif HIV. Itu kan ada jarumnya ya, ada obatnya di situ dia masukkan kan ada darah. Ya. Nanti jarumnya pindah lagi ke teman-temannya. Itu sangat berisiko tertular HIV. Ya. Jadi mesti tetap waspada. Ya, terutama buat remaja-remaja dok ya. Yang masih banyak penasarannya, nyoba ini, nyoba itu, jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif, contohnya seperti narkoba, apalagi narkoba salah satunya suntik ya dok ya, yang bisa memungkinkan terjadinya penularan HIV jika jarum suntiknya dipakai secara bergantian. Ya, secara bergantian. Oke. Nah, kemudian tadi kan cara penularannya dan juga sudah penjelasannya ya dok ya. Kalau pencegahannya seperti apa dok yang bisa kita lakukan? Iya, pencegahan. Kalau pencegahan kan kita lihat dari cara penularannya ya. Nah, jika tadi penularannya melalui hubungan seksual, produk darah, kemudian dari ibu hamil. Nah, pencegahannya juga bisa kita awali dari awal. Tidak ada hubungan seksual yang berisiko ya, karena dari hubungan seksual. Ya. Yang kedua adalah screening kesehatannya. Screening kesehatan penting ya dok ya. Penting untuk pencegahannya ya, supaya tidak berlanjut. Jadi penyakit yang benar-benar dari HIV jadi ke AIDS ya. Kalau sudah terkena ya ada virus. Nah, tapi kalau misalnya pencegahan supaya tidak terjerumus ke HIV/AIDS yaitu tadi pertama ya. Hubungan seksual. Jangan berhubungan seksual yang beresiko atau tidak aman. Tidak aman ya. Kalau dalam ini
no seks ya, abstinensi ya. Oh, abstinens. Iya, ada atau no seksual ya. No seksual. Terus kemudian yang kedua be faithful ya. Setia sama pasangan. Ya, penting ya dok penting. ya. Jadi yang buat pencegahan itu. Jadi ya kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya pasangan, setialah sama pasangannya. Ya. Jadi bapak ke ibu ya, ibu pun ke bapak ya. Jangan cari yang lain ya dok. Jangan cari yang lain, beresiko ya. Ya kita nggak menuduh bahwa kalau bapaknya jajan keluar ya, itu kan ya pasti ada, itu kan artinya risiko. Betul. Nah tadi kan pencegahan ya, no seksual yang beresiko atau abstinensi atau berhenti ya. Yang itu kesetia sama pasangan. Dan C itu kalaupun misalnya melakukan hubungan seksual, kondom ya. Di sini saya tidak menganjurkan kondom ya, maksudnya pemakaian kondom untuk siapa enggak. Artinya kondom jika memang pasangannya berisiko. Ya, pasangan seksualnya berisiko menggunakan kondom agar tidak tertular. Ya, tetapi itu tidak menjamin 100% ya. Tetap bisa ada kemungkinan penularan meskipun sudah pakai kondom ya dok. Iya, itu kan adalah cara pencegahan ya. Saya bukan menganjurkan memakai kondom ya, tidak. Itu adalah pencegahan jangan tertular ya. Gitu. Yang keempat ya memang kalau memang sudah terdeteksi virus tadi ya harus berobat. Harus berobat ya dok ya. Oke, tadi itu cara pencegahannya. Intinya jangan melakukan kegiatan atau perilaku yang beresiko terjadi penularan HIV ya dok ya. Oke, kemudian kita terakhir ke kesimpulan dari perbincangan hari ini. Kira-kira apa saja ya dok? Kalau dari tadi kita berbincang, bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, sangat penting ya, sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penularan yang berisiko terjadinya atau tertularnya virus HIV/AIDS ya. Sangat penting yang pertama itu menghindari atau memang mencegah ya terjadinya penularan HIV/AIDS ya, mencegah ya. Terus yang kedua, jangan lupa rajin atau sedini mungkin melakukan pemeriksaan. Deteksi dini maksudnya. Deteksi dini. Ya, deteksi dini. Jika memang ada perilaku berisiko, ya, bukan cuma perilaku berisiko. Ibu hamil wajib pemeriksaan. Wajib ya dok ya. Ya, ibu hamil wajib pemeriksaan screening HIV, deteksi dini. Jadi ibu jangan takut kalau petugas kesehatan yang datang ke posyandu, ya, atau datang ke kunjungan kelas ibu hamil, mohon diterima petugasnya, ya. Nanti dia akan mengedukasi untuk apa pentingnya pemeriksaan darahnya, ya. Jadi bukan untuk menjudge, ya. Betul. Itu untuk kesehatan ibu supaya bayinya tidak tertular. Jadi ya. diputus penularannya. Iya. Jadi itu deteksi dini ya. Kalau untuk yang teman-teman lain yang memang berisiko, silahkan mencari layanan. Yang bisa memeriksa. Iya. Terus yang ketiga, nah ini juga kalau memang sudah terdeteksi, ya silahkan juga mencari layanan yang bisa mengobati. Ya dok ya. Ya, ada. Jadi lebih cepat pengobatan lebih baik. Sehingga nanti penderita juga bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Itu yang penting. Karena dari tujuan dari pengobatan sebenarnya adalah memberikan pasien biar bisa hidup punya kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi dia bisa produktif, bisa bekerja, bisa tetap produktif, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang ya buat keluarganya, buat diri sendiri. Itu tujuan dari pengobatan ya, supaya bisa tetap produktif dan sehat. Dan sehat ya dok ya. Karena ya emang biasa kebanyakan penderita HIV itu kan memang usia-usia produktif ya dok ya. Betul sekali. Nah jadinya harus nih kalau teman-teman
jangan malu lagi karena pelayanan untuk pendeteksian HIV itu sudah sampai di fasilitas kesehatan tingkat puskesmas ya dok ya? Iya. Tuh, kalau di puskesmas Kali Abang bisa dok? Bisa, jadi kami kalau pemeriksaan VCT tes HIV-nya itu kami sudah lama ya Kali Abang. Sudah lama, sejak 10 tahun yang lalu sudah melaksanakan tes HIV VCT ya. Nah, kalau untuk pengobatannya kami baru nih launching kemarin ya. Silahkan berkunjung ya. Kalau memang sudah reaktif atau positif silahkan mencari layanan PDP. Salah satunya Puskesmas Kali Abang Tengah. Setiap hari Rabu dok? Setiap hari Rabu ya, pada saat jam kerja. Pada saat jam kerja. Biasanya nanti konselnya langsung sama dokter Surya dok ya? Ya nanti konseling dan kami ada beberapa tim juga ya dok tim ya, personal ada beberapa yang nanti bisa melayani. Bisa melayani ya, juga. Kami adalah suatu tim. Berarti ada tim PDP-nya ya dok ya, setiap hari Rabu di Puskesmas Kali Abang Tengah. Iya. Seperti itu. Wah baik dok Suri, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya yang sangat berguna nih ya, pesan-pesannya ya tadi. Yang pertama jangan sampai ketularan, kalau bisa dicegah jangan sampai ada virus HIV masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah punya atau pernah melakukan perilaku beresiko, maka segeralah melakukan deteksi dini, seperti itu ya dok ya, termasuk kepada ibu hamil juga, meskipun ibu hamilnya nggak ngapa-ngapain nih, tapi emang kalau ibu hamil itu merupakan kewajiban untuk melakukan triple eliminasi atau tes triple eliminasi, salah satunya tes HIV. Kemudian yang ketiga adalah jika memang sudah terdeteksi atau terkonfirmasi positif HIV, maka harus cari layanan yang dapat memberikan pengobatan dan harus minum obat secara teratur atau dengan patuh ya dok ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup, tetap bisa produktif, bisa bekerja, bisa berkarya, seperti itu ya dok ya. Terima kasih banyak Dok Suri atas kesempatan bincang-bincangnya. Sama-sama. Sehat terus ya dok. Semoga bisa terus memberikan pelayanan kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang HIV juga atau banyak penyakit yang lain di puskesmas. Terima kasih Dok Suri. Sahabat Sehat Kali Abang. Sahabat Sehat Kali Abang, tadi adalah perbincangan kita bersama Dr. Suri dengan tema pentingnya mengenal dan juga deteksi dini HIV/AIDS. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bisa menambahkan pengetahuan bagi sahabat sehat Kali Abang semua. Sampai ketemu lagi di episode podcast Sipokat berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian subscribe dan juga share YouTube Puskesmas Kali Abang Tengah. Sampai bertemu lagi.